Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Julius Andres Sugiarto, NIM saya 119018. Oke, saya adalah mahasiswa dari Politeknik Katolik Mangunwijaya, Semarang, Prodi D3 Teknik Kimia. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang penentuan kesadaran air dengan metode kompleksometri. Dasar teori. Jadi, kompleksometri itu apa sih? Kompleksometri adalah penentuan kadar kation logam berdasarkan reaksi pembentukan kompleks. Nah, lalu senyawa pembentukan kompleks itu seperti apa? Nah, kompleks adalah senyawa yang dibentuk melalui reaksi ion logam atau kation dengan anion atau molekul netral. Sampai di sini masih bingung? Oke, saya akan menjelaskan dalam bentuk reaksi. Di sini reaksinya adalah ketika logam Ca atau kalsium Ca2+, kita reaksikan dengan dinatrium EDTA, dia akan menghasilkan CaNa2Y dan 2H+. Nah, di sini yang sebagai senyawa kompleks di sini adalah CaNa2Y. Maka pada reaksi antara kalsium dengan natrium dinatrium EDTA itu akan menghasilkan senyawa kompleks berupa CaNa2Y. Oke, selain Ca, kira-kira contoh lain dari logam itu apa saja sih? Nah, kita mempunyai 3 golongan di sini. Ada satu golongan alkali tanah. Alkali tanah itu contohnya ada kalsium, strontium, sama barium. Nah, range pH untuk alkali tanah ini antara 8 sampai 10. Lalu yang kedua ada logam transisi, yaitu contohnya dari golongan B seperti Zn atau zinc, lalu Ni, nikel, kobalt, dan besi. Dia itu memiliki range pH 4 sampai 6. Jadi pH-nya asam, sedangkan alkali tanah tadi pH-nya itu cenderung basah. Lalu untuk bilox, logam bilox tinggi, itu contohnya seperti aluminium 3+, lalu besi 3+, sama timah 4+, atau Sn. Nah, untuk bilox tinggi ini memiliki range pH lebih rendah lagi, yaitu 1 sampai 3. Jadi pH-nya itu asam. Nah, bagaimana cara kita mengatasi dari pH itu biar saat dititerasi itu pH itu tetap pada kondisinya. Soalnya kenapa saya bilang bisa mempertahankan pH? Karena jika kita lihat dari reaksi, misalkan Ca kita reaksikan dengan dinatrium EDTA, dia menghasilkan CaNa2Y dengan konsentrasi H+. Maksud saya menghasilkan H+ di sini. Nah, H+ itu pembawa sifat asam. Maka pH-nya ketika kita reaksikan dia akan cenderung asam. Nah, oleh karena itu fungsi dari larutan buffer itu adalah untuk menjaga atau menstabilkan pH. Sehingga pada titrasi kompleksometri ini akan ditambahkan larutan buffer atau penyangga, yaitu fungsinya sebagai penstabil pH. Nah, untuk buffer-buffernya sendiri itu ada spesifikasinya atau senyawanya sendiri. Jadi untuk buffer pH atau penyangga pH di bawah pH 7, dia itu menggunakan asam lemah dan garamnya. Contohnya seperti apa asam lemah? Seperti saya ambil di sini adalah asam asetat atau CH3COOH dengan garamnya, yaitu CH3COONA. Lalu untuk pH yang lebih dari 7 itu atau pH basah, dia itu menggunakan buffer apa? Nah, untuk yang lebih dari 7, kita biasanya menggunakan NH4OH dengan garamnya itu NH4Cl. Seperti itu. Oke. Larutan standar kompleksometri. Jadi, larutan standar kompleksometri ini sebenarnya bukan cuma di natrium EDTA atau EDTA saja. Tapi itu ada banyak. Di antaranya ada satu tadi EDTA atau etilen diamid tetraasetat. Lalu ada
EGTA atau etilena glikobis tetraasetat. Lalu ada DCTA atau diamino sikloheksana tetraasetat. Lalu yang terakhir ada NTA atau nitrilo triasetat. Nah, kenapa yang digunakan hanya EDTA? Sebenarnya kan bisa pakai yang lain. Nah, alasannya seperti ini. EDTA itu adalah komplekson. Jadi komplekson itu adalah senyawa yang bisa membuat senyawa kompleks atau pengkompleks. Jadi EDTA itu pengkompleks yang stabil dan juga mudah diperoleh. Nah, karena EDTA itu memiliki rumus kimia H4Y, dia itu dalam bentuk asam atau bisa disebut dengan etilen diamin tetraasetat dalam bentuk garam. Dia adalah dinatrium, kita pakai garamnya natrium, jadi logam itu berupa natrium, jadi namanya dinatrium etilen diamin tetraasetat. Kenapa kok EDTA ini harus dibuat jadi garam? Nah, karena EDTA dalam bentuk asam itu sukar larut dalam aqueous. Jadi, sehingga digunakan dalam bentuk garamnya, yaitu dinatrium EDTA, yang mudah larut dalam aqueous. Seperti itu. Lalu, kenapa pada kompleksometri satuan untuk larutan standar menggunakan molaritas bukan normalitas? Oke, jadi penjelasannya karena valensi dari unsur logam itu tidak pengaruh. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu sih? Valensi dari unsur logam itu tidak berpengaruh. Jadi, untuk setiap mol logam berbiloks 2, 3, dan 4 memerlukan 1 mol dinatrium EDTA. Jadi berapapun biloksnya, dia hanya membutuhkan 1 mol dinatrium EDTA. Kok bisa seperti itu? Saya akan menjelaskannya dalam bentuk reaksi. Jadi contoh reaksi di bawah ini ada logam berbiloks 2 plus, saya ambil contoh kalsium. Ketika kita reaksikan dengan dinatrium EDTA, dia akan membentuk senyawa kompleks CaNa2Y plus 2H+. Sedangkan ketika kita reaksikan dengan logam berbiloks 3+, saya ambil contoh di sini adalah aluminium 3+, ketika direaksikan dengan dinatrium EDTA, dia akan membentuk AlHy plus 2Na plus H+. Nah, di sini ada juga yang berbiloks 4+. Contohnya seperti SN4+, kita reaksikan dengan dinatrium EDTA akan menghasilkan SNY plus 2H plus 2Na+. Nah, pada reaksi semua ini, yang dibutuhkan ketika bereaksi itu hanya 1 mol. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pada reaksi entah itu berbiloks 2+, 3+, atau 4+, dinatrium EDTA yang dibutuhkan tetap 1. Dilihat dari koefisien dinatrium EDTA-nya. Jadi di sini dinatrium EDTA tetap membutuhkan 1 mol dinatrium EDTA untuk bereaksi dengan biloks 2+ maupun 3+ ataupun 4+. Seperti itu. Lalu, indikator. Nah, kira-kira indikator dalam kompleksometri itu ada apa aja sih? Nah, pada indikator kompleksometri itu biasanya indikator yang digunakan adalah indikator pengkompleksan. Jadi contohnya indikator pengkompleksan itu apa aja sih? Nah, contohnya itu ada Eriochrome Black Tea atau bisa disebut dengan EBT. Lalu ada Murexide, ada Jingga Pirokatekol, ada Jingga Silenol, ada asam kalkon karbonat, ada kalmagit, ada biru hidroksinaftol. Tapi yang biasa sering digunakan di sini adalah Eriochrome Black Tea atau EBT. Oke, untuk prinsip kerja indikator pengkompleksan EBT itu saya akan jelaskan dalam bentuk bagan. Jadi, pertama itu ada indikator EBT. Nah, EBT itu kita masukkan ke dalam larutan yang mengandung logam yang memiliki pH 10. Nah, pH 10-nya itu didapat dari larutan buffer.
yang tadi kita buat. Kalau misalkan dia ber-pH basa, berarti larutan buffer yang digunakan adalah biasanya NH4OH dan NH4Cl plus NH4Cl. Nah, ketika EBT itu dimasukkan ke dalam larutan logam ber-pH 10, itu akan membentuk senyawa kompleks antara EBT dengan logam itu dan akan membentuk warna merah anggur. Lalu ketika berwarna merah anggur, larutan kemudian kita titrasi dengan dinatrium EDTA. Pada tahap pertama ini, ketika larutan titrasi dengan dinatrium EDTA, maka dinatrium EDTA akan membentuk senyawa kompleks dengan logam. Jadi sebagian logam bebas yang mungkin tidak bereaksi dengan EBT tadi akan bereaksi dengan dinatrium EDTA. Nah, pada tahap 1 ini warnanya tetap masih merah anggur. Lalu kita lanjut ke titrasi pada tahap kedua. Nah, pada saat kita titrasi dengan dinatrium EDTA pada tahap kedua ini akan mulai muncul warna biru. Nah, jadi dinatrium EDTA ini pada tahap kedua mulai merusak kompleks antara logam dengan EBT untuk membentuk senyawa baru berupa logam dengan EDTA. Jadi saat ini EBT itu sudah mulai lepas sedikit demi sedikit sehingga mulai muncul warna biru. Seperti itu. Lalu pada tahap ketiga ini, ketika kita titrasi dengan dinatrium EDTA pada tahap ketiga, warna biru akan semakin kuat. Kenapa? Karena semakin banyak EBT yang lepas dari kompleks logam dengan EBT. Sementara warna merah anggur yang dikeluarkan dari senyawa kompleks logam EBT itu akan berkurang karena banyak EBT yang lepas dari kompleks logam EBT membentuk kompleks baru, yaitu logam dengan EDTA. Lalu pada tahap keempat, ketika kita titrasi dengan dinatrium EDTA pada tahap keempat ini atau tahap TE atau titik ekivalen, jadi semua kompleks logam yang berikatan dengan EBT tepat habis, jadi lepas semua sehingga warna merah anggur seketika hilang. Dan semua EBT itu lepas sehingga larutan berwarna biru murni. Jadi yang seperti kita tahu bahwa EBT itu berwarna biru. Sehingga ketika logam dengan EBT itu lepas semua dan logam itu bergabung dengan dinatrium EDTA, maka EBT itu akan memberikan warna biru. Jadi EBT akan lepas semua memberikan warna biru pada larutan berwarna biru murni, berupa biru murni, sehingga pada TE metode kompleksometri ini indikator warna yang digunakan sebagai acuan adalah ketika larutan itu berwarna merah anggur hingga berwarna biru murni. Kemudian, penggunaan kompleksometri. Kira-kira penggunaan kompleksometri itu untuk apa aja sih? Nah, biasanya pada dunia analis atau dunia analisa digunakan sebagai penentuan kadar logam. Nah, logamnya itu bisa dalam bentuk ion atau garam yang dapat dilarutkan. Contoh logam dalam bentuk ion itu seperti apa sih? Ada Ca2+, ada Mg2+, sama Ba2+. Lalu untuk garam yang dapat dilarutkan, contohnya seperti apa? Nah, untuk garamnya sendiri itu ada NaCl, ada MgCl2, KCl, ada Cl2, CSO4, MgSO4. Jadi, pada garam ini, biasanya yang kita cek kadarnya itu adalah kadar logamnya. Misalkan kalau NaCl, kadar logamnya itu adalah Na. Maka yang kita cari adalah kadar Na dalam NaCl. Biasanya seperti itu. Lalu, sering berjalannya waktu,
kompleksometri ini ternyata jarang digunakan dan digantikan oleh instrumen. Nah, instrumennya itu bisa berupa AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer dan spektrofotometer itu sendiri. Kenapa kok dapat digantikan? Karena metode kompleksometri ini kurang detail dalam mengecek suatu kadar logam pada ion atau garam yang ingin kita cek. Oleh karena itu, digunakan instrumen. Karena instrumen ini dapat mengecek kadar suatu logam sampai konsentrasi terkecil. Seperti itu. Nah, tapi apakah harus menggunakan instrumen? Tidak juga, karena kelemahan dari instrumen ini adalah satu, harganya mahal, sudah pasti. Dua, perawatannya juga mahal atau sulit. Nah, makanya kompleksometri ini jarang juga tetap digunakan untuk menentukan kadar suatu logam. Nah, biasanya digunakan untuk apa sih kompleksometri ini? Nah, biasanya untuk kompleksometri ini digunakan untuk penentuan kesadahan dalam air. Nah, kesadahan dalam air. Sebelum kita melakukan kegiatan mengecek kadar kesadahan dalam air, kita harus tahu dulu apa sih itu air sada. Nah, air sada atau air keras adalah air yang memiliki mineral yang tinggi. Nah, mineralnya itu biasanya paling banyak adalah kalsium, magnesium dalam bentuk garam karbonat, bikarbonat, klorida, maupun sulfat. Nah, sebagai contoh, garamnya itu seperti apa sih? Ada CaSO4, ada CaCl2, ada MgSO4, ada MgCl2, ada CaCO3, ada CaHCO3 atau kalsium bikarbonat, ada magnesium bikarbonat atau MgHCO3 dua kali. Lalu jenis-jenis kesadahan itu ada apa aja sih? Nah, jenis-jenis kesadahan itu ada 3 sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada sadah sementara. Nah, kesadahan sementara itu apa sih? Kesadahan yang disebabkan oleh ion Ca dan Mg dalam bentuk karbonat atau bikarbonat. Seperti itu. Itu adalah disebut sebagai kesadahan sementara. Nah, contohnya seperti apa? Ada magnesium karbonat, ada magnesium bikarbonat atau MgHCO3 dua kali, ada CaCO3 atau kalsium karbonat, ada kalsium bikarbonat, seperti itu. Lalu untuk kesadahan tetap, itu pengertiannya apa? Nah, jadi pengertiannya itu adalah kesadahan tetap adalah kesadahan yang disebabkan oleh ion Ca dan Mg atau magnesium yang berikatan dengan ion klorida atau Cl-, terus SO4 2- atau sulfat. Lalu contohnya itu seperti apa? Ada di sini ada MgCl2 atau magnesium klorida, CaCl2 atau kalsium klorida, lalu ada MgSO4 atau magnesium sulfat, ada juga CaO4 atau kalsium sulfat. Lalu untuk kesadahan total sendiri itu pengertiannya seperti apa? Nah, untuk kesadahan total itu adalah kesadahan yang disebabkan oleh ion Ca atau kalsium dan magnesium dalam bentuk karbonat, bikarbonat, klorida maupun sulfat. Jadi kesadahan total ini mencakup keseluruhan dari kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Jadi contohnya itu seperti magnesium karbonat, magnesium bikarbonat, kalsium karbonat, ada kalsium bikarbonat, ada magnesium klorida, kalsium klorida, magnesium sulfat, dan juga kalsium sulfat. Oke, sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara air sada dan air lunak itu? Nah, jadi dalam air sendiri itu ada dua, yaitu ada air sada. Air sada itu adalah air yang mengandung mineral yang tinggi. Nah, contohnya air sada itu apa sih? Ada air laut, ada air sumur. Lalu, untuk air lunak itu
Apa sih? Nah, air lunak itu adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Nah, contohnya seperti apa? Ada air hujan dan juga air suling biasanya, atau aquades. Nah, jadi kalau bisa dibedakan lagi, jadi air sadah itu memiliki berat jenis yang lebih tinggi dibanding dengan air lunak. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu kerugian air sadah. Kenapa sih air sadah itu atau air keras ini harus dicek eh, apa kadarnya? Karena satu, dalam industri pabrik itu akan dibutuhkan namanya alat boiler untuk eh, tenaga tenaga untuk menggerakkan pabrik. Nah, air sada ini merugikan busi boiler itu. Kenapa? Karena dia akan membuat kerak pada alat boiler. Nah, ketika membuat kerak, apa yang terjadi? Kenapa sih kerak itu bisa membuat rugi? Kenapa? Karena kerak akan menghambat perpindahan panas, sehingga panas yang diberikan itu berkurang. Maka diperlukan energi yang lebih tinggi, sehingga kos perusahaan pun tinggi. Nah, ketika kos perusahaan itu tinggi, harga produk juga tinggi. Harga produk tinggi, sehingga kalah bersaing dengan produk dengan harga yang lebih murah. Nah, oleh karena itu, RSAD ini sangat merugikan di perusahaan. Lalu, selain merugikan di perusahaan, apakah juga bisa merugikan di bidang lain? Ya, tentu. Di antaranya adalah bidang laundry. Kenapa? Karena RSAD ini akan mengendapkan deterjen. Nah, efeknya apa kalau deterjen itu terendapkan? Jadi, eh, deterjen yang diendapkan oleh air sada itu akan menghasilkan busa yang sedikit, sehingga diperlukan deterjen yang banyak untuk menghasilkan busa yang banyak. Semakin banyak busa, maka daya bersihnya pun semakin baik. Seperti itu. Maka deterjen yang diperlukan tuh banyak, sehingga cost yang dikeluarkan pun tinggi. Nah, cost yang dikeluarkan tinggi, maka keuntungan pun semakin sedikit. Oke, setelah kita mengetahui dasar teori dari penurunan kesadaran air, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan analisa penentuan kadar air sumur. Oke, untuk pertama-tama, alat dan bahan yang harus kita siapkan, ada alatnya di sini ada buret, statif, klem buret, Erlenmeyer, beker gelas, pipet volume, pipet serum, pipet tetes, bola hisap, kasa asbes, selang gas, bunsen, tripod, labu takar 100 ml, labu takar 500 ml, gelas arloji, corong kaca. Lalu untuk bahannya sendiri itu ada Aquades, ada EDTA, ada indikator EBT, ada larutan buffer, pH 10, lalu ada CaCO3, lalu ada air sumur. Cara kerja. Cara kerja yang harus kita lakukan pertama adalah membuat 500 cc larutan standar dinatrium EDTA 0,05 molar. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan kebutuhan dinatrium EDTA terlebih dahulu dengan rumus molar sama dengan gram per BM kali 1000 per banyaknya larutan yang kita buat. Molarnya kita buat adalah 0,05 molar. Dan gramnya kita cari untuk BM dari dinatrium EDTA ini adalah 372,24 gram mol. Lalu 1000 per banyaknya yang kita buat adalah 500 ml. Maka dapat dihitung gramnya adalah 9,306 gram. Lanjut, menimbang kebutuhan dinatrium EDTA 0,05 molar dengan tepat. Yang kita butuhkan tadi sudah kita hitung adalah 9,306 gram. Lalu kita timbang
Lalu kita larutkan dalam Aquades 500 ml sampai batas, lalu kita gojak hingga semuanya homogen. Selanjutnya, membuat 100 cc larutan standar primer CaCO3 atau kalsium karbonat 0,05 molar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kebutuhan CaCO3 dengan rumus M sama dengan gram per BM kali 1000 per mili. Lalu untuk molarnya sendiri kita buat adalah 0,05, gram kita cari, BM-nya 100, lalu BM-nya ini BM CaCO3-nya, BM-nya itu 100, lalu 1000 per banyaknya larutan. Banyak larutan kita buat ada 100, maka dapat dihitung gram yang dibutuhkan adalah 0,5 gram. Tapi di sini saya menimbangnya secara pasti 0,535 gram yang saya timbang. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menghitung, kita langsung menimbang sebanyak 0,535 gram CaCO3. Nah, setelah kita timbang, kita masukkan ke dalam Erlen, kita tambahkan Aqua 10 ml, lalu kita tambahkan 2,5 ml HCl pekat. Setelah itu, kita tambahkan lagi, kita encerkan dengan Aquades kurang lebih sampai volumenya itu 50 ml, lalu kita netralkan dengan larutan NaOH. Nah, cara menetralkannya adalah kita harus memasukkan dahulu lakmus merah. Lakmus merah itu ketika dimasukkan ke dalam campuran larutan itu akan memberikan warna merah karena dia asam dari HCl-nya. Lalu kita tambahkan larutan NaOH sedikit demi sedikit hingga lakmusnya itu berwarna sedikit biru yang menandakan bahwa larutan itu sudah netral. Setelah itu kita pindahkan, setelah netral kita pindahkan ke labu takar 100 ml. Labu takar 100 ml kita encerkan dengan Aquades sampai batas. Setelah itu kita hitung ulang normalitas larutan standar primer CaCO3 0,05 molar secara pasti menggunakan rumus M sama dengan gram per BM kali 1000 per mili, maka akan ditemukan gramnya adalah 0,535 per BM-nya adalah 100, 1000 per yang banyak larutan yang kita buat banyaknya adalah 100 mili, maka molar itu akan ditemukan adalah 0,0535 molar secara pasti. Lalu, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan standarisasi larutan dinatrium EDTA. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita memasukkan dahulu 10 mili larutan standar primer CaCO3 yang sudah kita buat tadi, lalu kita tambahkan dengan 2 mili larutan buffer pH 10 yang sudah kita buat. Nah, larutan buffer ini yang digunakan adalah campuran dari NH4OH dan NH4Cl. Karena logam Ca ini memiliki range pH antara 8 sampai 10. Maka kita ambil range tertingginya yaitu adalah pH 10. Seperti itu. Lalu kita tambahkan 3 tetes indikator EBT, lalu kita titrasi dengan larutan standar dinatrium EDTA yang tadinya berwarna merah anggur, ya, berwarna merah anggur, lalu kita titrasi sampai dia berwarna biru murni. Nah, setelah berwarna biru murni, lalu kenapa pada kompleksometri satuan untuk larutan standar menggunakan molaritas bukan normalitas? Oke, jadi penjelasannya karena valensi dari unsur logam itu tidak berpengaruh. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu sih?
valensi dari unsur logam itu tidak berpengaruh. Jadi, untuk setiap mol logam berbiloks 2, 3, dan 4 memerlukan 1 mol dinatrium EDTA. Jadi berapapun biloksnya, dia hanya membutuhkan 1 mol dinatrium EDTA. Setelah kita mengetahui volume dari dinatrium EDTA itu, maka bisa kita cari molaritas larutan standar dinatrium EDTA secara pasti menggunakan rumus milimol ZUG sama dengan milimol titran. Milimol ZUG yang tadi digunakan adalah CaCO3, maka rumus yang digunakan adalah V dikali molaritas CaCO3 sama dengan V dikali molaritas EDTA, maka volume CaCO3 yang kita ambil adalah 10 mili, lalu molaritasnya tadi kita sudah cari adalah 0,053 mili molar, lalu volume rata-rata dari standarisasi dinatrium EDTA-nya tadi adalah 15,1 mili, lalu untuk molaritasnya kita cari, maka ketika dimasukkan dalam rumus kita akan mendapatkan molaritas EDTA secara pasti yaitu 0,0354 molar. Oke, selanjutnya kita akan mencari kesadaran total dari air sumur ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita ambil dulu 100 ml air sumur. 100 ml air sumur, lalu kita tambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, pH 10, lalu dia akan berwarna merah anggur, lalu kita tambahkan 3 tetes indikator EBT, lalu kita titrasi dengan dinatrium EDTA. Nah, ketika dititrasi dari yang berwarna merah anggur itu sampai berwarna biru murni, itu yang menandakan bahwa larutan tersebut sudah TAT. Kita mengulangi sebanyak 3 kali, lalu dapat kita hitung berapa sih kesadaran totalnya dalam air sumur itu. Nah, pertama-tama untuk volume titrasi pertama saya mendapatkan 6,4 mili, lalu titrasi kedua 7,4 mili, lalu titrasi ketiga 7,8 mili, sehingga volume totalnya adalah 21,7 mili dengan volume rata-ratanya 7,23 mili. Sehingga dapat dihitung untuk kesadaran total air sumur dalam satuan ppm menggunakan rumus milimol ZUG sama dengan milimol titran. Nah, milimol zat air sumur sama dengan milimol dinatrium EDTA. M gramnya dicari, BM-nya adalah yang digunakan adalah BM CaCO3. Karena air sumur ini sebagai patokannya digunakan BM dari CaCO3. Lalu dikali V dikali molaritas dari dinatrium EDTA. M gramnya dicari per BM-nya CaCO3 itu adalah 100, lalu volume rata-ratanya sendiri ada tadi 7,23 mili, lalu untuk molaritasnya sendiri adalah 0,0354, sehingga dapat ditentukan miligramnya adalah 25,5942. Maka karena sampel yang kita ambil ada dalam satuan mili, maka kita harus ubah dulu ke gram, sehingga yang diperoleh adalah 0,0256 gram, sehingga dapat kita cari sadar totalnya. Sadar totalnya menggunakan rumus gram per mili dikali 1 juta ppm, sehingga dapat ditemukan gramnya adalah 0,0256 per 100 dikali 1 juta ppm. Maka kesadaran total air sumur tersebut adalah 256 ppm. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari kesadaran tetap. Nah, langkahnya itu hampir sama, hanya saja pada
kesadaran tetap ini dilakukan pemanasan. Nah, pertama kita tuh ambil dulu 100 ml air sumur, lalu kita panaskan. Kita panaskan sampai volumenya itu 70 mili, dari 100 mili sampai 70 mili. Kenapa kok harus dipanaskan? Karena fungsi dari pemanasan ini adalah untuk menghilangkan sada sementara atau kandungan dari garam karbonat dan bikarbonat seperti CH, CaCO3 atau CaHCO3. Lalu ketika kita titrasi, saat titrasi itu hanya kandungan sada tetap saja yang kita titrasi atau yang bereaksi. Nah, sada tetap yang tadi sudah saya jelaskan itu berupa garam sulfat atau garam klorida seperti CaSO4 atau CaCl2. Nah, setelah kita hilangkan sada sementaranya, kita tambahkan 2 mili larutan buffer pH 10. Tambahkan 2 mili larutan buffer pH 10, selanjutnya kita tambahkan 3 tetes indikator EBT. Lalu kita titrasi lagi dengan larutan dinatrium EDTA. Kita titrasi dari yang tadi berwarna merah anggur sampai biru murni. Lalu kita ulangi sebanyak 3 kali, lalu mencatat volumenya. Nah, pada titrasi tersebut, pada titrasi pertama saya mendapatkan volume 3,6 mili, titrasi kedua 3,1 mili, titrasi ketiganya 3,4 mili, lalu volume totalnya ada 10,1 mili, sehingga jika di rata-rata volume yang didapatkan adalah 3,37 mili. Lalu selanjutnya kita menghitung kesadaran tetap air sumur tersebut dalam satuan ppm. Menggunakan rumusnya juga sama. Pertama, milimol zat uji sama dengan milimol titran. Jadi milimol air sumur sama dengan milimol dinatrium EDTA. Rumusnya m gram per bm CaCO3 sama dengan P dikali molaritas. Bm-nya CaCO3 adalah 100, sehingga volume rata-ratanya tadi adalah 3,37 mili. Lalu untuk molaritas dari dinatrium EDTA-nya ada 0,0354 molar, sehingga dapat dihitung miligramnya adalah 11,9298. Karena kita mengambil sampelnya dalam satuan mili, maka harus kita ubah dulu ke gram. Jadi gramnya adalah 0,0119 gram. Maka sada tetapnya bisa kita tentukan dengan rumus gram per mili kali 1 juta ppm. Gramnya sudah ditemukan 0,0119 per milinya yang kita ambil ada 100, kita kalikan dengan 1 juta ppm. Maka akan ditemukan 119 ppm untuk kadar kesadaran tetap air sumur tersebut. Selanjutnya adalah menghitung kesadaran sementara air sumur. Nah, kesadaran sementara ini kita tidak perlu melakukan praktikum karena kesadaran total dan kesadaran tetap tadi kita sudah temukan hasilnya. Nah, kesadaran sementara bisa dicari dengan rumus kesadaran total dikurangi kesadaran tetap. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada saat kesadaran total itu yang kita hitung adalah kesadaran total dari garam karbonat, garam bikarbonat, sulfat, dan klorida. Nah, sedangkan pada kesadaran tetap yang kita hitung adalah, atau yang kita cari adalah garam dari garam sulfat sama garam klorida. Nah, maka untuk mencari berapa sih garam dari bikarbonat dan karbonat atau kesadaran sementara ini, tinggal kita kurangkan antara kesadaran total dengan kesadaran tetap. Maka kesadaran totalnya tadi kita temukan adalah 256 ppm, kita kurangkan dengan 119 ppm untuk kesadaran tetapnya. Sehingga kesadaran sementara yang kita dapatkan adalah 1
37 ppm. Oke. Kesimpulannya adalah pada praktikum ini kesadahan pada air sumur adalah kesadahan total adalah 256 ppm, kesadahan air tetapnya 119 ppm, lalu untuk kesadahan air sementaranya adalah 137 ppm. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Oke, berikut adalah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan yang tidak mengenakan. Sekali lagi, saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.